Oke. Kemarin video pembahasan resistor udah ditonton semuanya? Selesai? Nonton sih Pak, tapi cuma sekali, nggak berulang nih. Cuma sekali? Belum, Pak. Hah? Belum. Oh, Budi belum Garap nonton? laptop. Garap laptop. Baru selesai tadi. Suruh ditonton. Baik, kita mulai saja ya. Ya, Hari Pak. ini saya akan menjelaskan tentang kristal ya. Tadi malam kan kapasitor ya. Sekarang kristal. Iya, Pak. Jadi di motherboard itu ada komponen namanya kristal. Nah, kristal ini kodenya X atau Y gitu ya. Untuk simbolnya seperti yang saya gambarkan pada modul, simbolnya seperti ini. Jadi ada kotak simetris di tengah yang diapit oleh palang seperti kapasitor gitu ya. Itu. Nah, sifatnya itu merubah listrik menjadi getaran. Artinya ketika kristal ini mendapatkan listrik atau dialiri listrik, maka dia akan merubah listrik menjadi getaran. Fungsinya sebagai penghasil frekuensi ya, yang artinya tempat segala permasalahan data. Dan fungsi yang kedua sebagai sumber clock, sumber satuan waktu sehingga disiplin kerjanya. Nah, maksud daripada frekuensi ini adalah ketika listrik dilalui pada komponen kristal, maka listriknya akan dirubah menjadi getaran. Nah, dari getaran itulah menghasilkan frekuensi begitu, ya. Nah, sehingga Ya, Pak. contoh misalkan speed clock prosesor itu satuannya gigahertz gitu, ya. Itu karena frekuensi gitu, ya. Karena ada pengaruh kristal gitu. Termasuk di chip juga sama, ya. IC juga ada kristal gitu. Itu untuk frekuensinya. Begitu ya. Nah, kerusakan pada kristal ya, ini frekuensi tidak tepat. Nah, kalau mati ini artinya tidak ada getaran ya, tidak ada frekuensi yang dihasilkan. Itu berarti mati. Nah, sumber clock yang dimaksud dengan sumber clock ini adalah agar kristal ini bisa mengatur fungsi IC itu secara disiplin nantinya ya. Makanya kristal dapat ditemukan di dekat area chip. Dekat chip, kalau kristalnya exclude pasti ada, tapi kalau di area chip tidak ada kristal berarti kristalnya include gitu. Artinya komponen di dalam komponen begitu ya. Contoh misalkan Anda di motherboard ini ada chip nih. Kotak ini chip ya. Seperti ini contohnya. Nah, di pinggirnya ada kristal. Biasanya gini. Nah, seperti inilah. Kecil panjang, Pak ya. Ya, kecil panjang. Kodenya X atau Y. Biasanya kodenya seperti ini. Nah, X di sini, Pak. nah seperti ini. X di sini. X atau Y. Masa S? Serius? Iya. Saya X1 X1901. X. Iya. Ya, X 1. atau Y ya. Ya. Iya, X1900. Kalau di area chip atau di dekat chip tidak ada kristal, ya, berarti kristalnya nyatu di dalam chipnya. Jadi komponen di dalam komponen. Contohnya seperti ini. Itu, tapi di dalam nggak kelihatan. Jadi komponen Jadi satu sama chipnya ya, Pak ya. nyatu di dalam chipnya begitu ya. Kalau tidak exclude, kalau ya kalau exclude berarti ada di sampingnya. Berarti gigahertz itu diambil dari situ ya, Pak? Akhirnya. Betul sekali. Dari kristal. Nah,
biasanya penyebab kristalnya mati, maka tidak akan bisa menampilkan apapun ke layar, begitu. Karena kristal ini adalah jantungnya digital, begitu, ya. Iya. Jantungnya digital itu kristal. Jadi kalau kristalnya sudah mati, ya tidak akan ada tampilan, begitu. Parameter besaran Itu kakinya 4, Pak. ya, Kakinya 4. ya seperti ini. Ya. Kalau yang Mana ya? Pak, dia persegi panjang gitu ya, Pak? ya persegi panjang, Mas. Ada yang warna coklat atau logam ya, yang dibungkus logam, ada yang warna hitam seperti ini, ya. Simbolnya. Bentuknya simbol. Coba aja dicari di tempat masing-masing di sana. Biasanya kristal itu dekat dengan chip ya, kodenya X atau Y. X3, sini X3. X3. Coklat. X3, X1, X4 terserah, nanti lihat aja kodenya di sana ya, di motherboard. Kalau yang bentuknya logam itu modelnya kayak tabung ya, Pak ya, modelnya. Ya, bentuknya memang logam nggak itu kotak ya. Ya, logam itu hanya bungkusnya aja, cangkang. Oh. Dalamnya kristal. Pak ya. Ya, dalamnya kristal. Persegi panjang hitam itu, Pak ya. Persegi panjang juga. Dan itu diangkatnya harus menggunakan blower. Susah kalau pakai solder. Mas Ismail senyum-senyum. Angkat lilitan nggak boleh pakai blower ya. Nanti itu yang abu-abu itu hanya cangkangnya, bungkusnya. Itu kalau di blower itu malah jadi tepung itu. Dia biasa, iya, kropos dia. Betul, Pak. Cuman tadi persiapan, jadi barang udah dipesan sebagian kan. Sayang sebetulnya menggunakan solder itu. Yang enak itu menggunakan mata solder yang tapal kuda ya, yang bambu runcing. Ya. Itu enak. Jadi bisa ngangkatnya satu-satu gini. Gede kan? Kasih plug, kasih semua, gitu, tempel. Nanti digoyang-goyang, kalau dia udah goyang baru dicukil pakai pinset gitu. Ya. Tapi pakai blower pun bisa ya sebenarnya, Pak. Kalau untuk lilitan yang abu-abu nggak boleh pakai blower. Efek lah. Ya. Karena meskipun hotnya yang bisa jadi lebur itu bungkusnya. Bisa ya, kalau mungkin tambah timah dulu pakai solder biar lebih mudah, ini lebih cepat cair ya. Timahnya. Betul sekali. Ya. Itu teknik. Maksudnya yang abu-abu kecil dekat DC jack itu lah, Pak. Yang kecil itu. Oh, yang kalau yang kecil boleh. Yang nggak boleh pakai blower tuh yang abu-abu besar yang bentuknya kotak. Oh, yang blok 35 itu ya kayak ini ya. Ya, betul. Ya, yang output regulator. Output regulator biasanya. Oh iya. Yang abu-abu. Itu nggak boleh pakai blower. Berarti ada yang sama. Oke. Bisa dilanjut? Bisa. Yang ada suara TV mohon di mute itunya. Lagi sama dengan 2 × 2. Pak Jason Armstrong kayaknya. Udah. Pak Jason ya. Oke, kita lanjut ya. Resistor. Saya bahas ulang ya, apalagi yang belum nonton pembahasan resistor. Siapa aja yang udah nonton? Pak Ismail udah. Iskandar sekali baru, Pak. Sudah, Pak. Sudah, saya udah nonton. Gimana? Udah nambah ilmunya? Nambah, Pak. Mestinya nambah. Entah itu berapa persen. Iya. Nambah gitu loh. Ya. Saya nyusul aja, Pak. Nanti saya. Nanti kalau sampai nonton rekaman ini aja. Nah, oke ya, kita lanjut mengenai resistor. Ini sangat penting sekali. Kalau Anda nggak paham di resistor, nanti sulit analisis. Ya, Pak. Resistor itu kodenya R ya. Resistor itu kodenya R yang ini. R. Atau kalau Anda ketemu kode PR ini juga resistor. Ya. Hanya ada tambahan P-nya aja, ya, PR. Tapi kode dasarnya adalah R gitu.
simbolnya seperti ini ya. Cuman saya kurang bagus ini gambar simbol resistor, seharusnya lancip ya. Ini agak oval ini ujungnya. Harusnya lancip. Tapi nggak usah diketawain, ini udah susah payah nih gambarnya. Iya, udah mantap. Nah, harusnya lancip seperti ini ya. Zigzag gitu. Iya, Pak. Seperti halnya di jalan, kalau Anda ketemu polisi tidur itu hambatan, betul nggak? Betul, Pak. Iya. Ya. Kalau Anda ketemu polisi tidur, ya, gejolugan itu hambatan, ya. Sehingga Tegangan turun laju dikit. kendaraan Anda akan mengalami Terhambat. penghambatan. Hambatan. Artinya akan dikurangi kecepatannya, kan gitu, ya. Benar nggak? Ya. Iya, Pak. Ya sama Iya, seperti benar. listrik. Ketika ada hambatan, maka aliran listriknya akan dihambat, itu ampernya. Jadi jumlah listrik yang mengalir akan semakin sedikit karena ada hambatan. Begitu. Ya. Nah, sifat daripada resistor ini mempunyai sifat menghambat arus. Ya. Bukan menghambat tegangan. Ini perlu dicatat nih, perlu digarisbawahi atau bila perlu di modulnya pakai stabilo. Menghambat arus. Berarti tidak bisa menghambat tegangan. Berarti tidak bisa mengurangi besar kecilnya tegangan, Pak ya. Tidak menghambat tegangan, ya. Jadi kalau misalkan contoh gini, ini sebelum resistor misalkan 19 volt, ya. Iya, Pak. Setelah resistor tegangan tetap 19 volt, tidak boleh berkurang. Yang berkurang apanya? Arusnya. Arusnya. Ya. Ampernya. Apa itu arus? Arus listrik adalah banyaknya listrik yang mengalir. Satuannya apa kemarin? Ampere. R. Nah, hanya ada sifat resistor yang kedua, disebutnya divider atau bisa membagi tegangan. Ini bergantung pola pemasangan. Begitu. Jadi sifat yang pertama menghambat arus, bukan menghambat tegangan. Sifat yang kedua itu bisa membagi tegangan, gitu ya. Nanti dibahas di pola pemasangan divider. Kalau RN itu hambatannya apa beda-beda di dalam satu R itu, Pak? Apa sama? Kalau RN. Ada dua kemungkinan, bisa sama, bisa beda-beda. Tergantung lihat aja di skemanya. Tapi kebanyakannya sama. Oh, iya. Tapi ada juga yang Sama, beda, ya. ya. Jadi RN itu adalah gabungan R, begitu, R. ya. RN itu gabungan R. Biasanya gambar bentuknya seperti ini. Ini saya buat kotak dulu. Kakinya 8. Kakinya tergantung nanti gabungannya ada berapa R, ada yang 3, ada yang 6, ada yang 8 gitu kan. Iya. Nah, gini. Ya. Ini biasanya gini. Nah, set. Nah, kira-kira gitulah. Nah, saya gambarkan empat aja ya. Iya, Lain-lainnya nanti. Nah, seperti ini. Nambahin sendiri. Ini terhubung dari sini ke sini. Nah, resistornya seperti ini di dalamnya, ya. Nah, jadi yang ini juga sama dari sini ke sini gitu. Itu gabungan Tapi R. yang atas sama bawah itu beda ya, Pak ya. Enggak jadi satu ya, Mas? Enggak jadi satu. Tergantung Jadi satu, ya. dari apa? Dari skemanya. Kalau misalnya dari skemanya dari sininya beda-beda dari awal sebelum resistor beda-beda jalurnya. Ya, ini gini. Nanti di sini nyatu jalurnya. Ini biasanya dipakai di rangkaian laporan kerja gitu. Ini nyatu gitu. Ya. Sebelumnya tidak nyatu tapi setelah jadi nyatu gitu. Selanjutnya untuk proteksi arus berlebih. Nah, yang dipakai untuk proteksi arus berlebih itu biasanya R yang di punggung komponennya ada tulisan 0. Oh iya, iya. 0 aja ya, Pak. Sebagai proteksi arus berlebih itu tidak ada hambatan. Di punggungnya ada 0.
Kalau nggak Oh salah. iya, tadi sempat lihat dek anu Nah, LCD PDD itu ya ini nih. sebelumnya ada R yang punggungnya 0. Pak. Ya, ini nih. R punggungnya 0, disebutnya R Sausin. Fungsinya sebagai sensor current. Sensor current artinya dia iya. akan mendeteksi ketika arus berlebih, maka dia akan memutuskan diri gitu. Seperti sifat daripada pius. Begitu. Makanya R yang ada di tulisan 0 di punggungnya, marking kodenya 0, itu tanpa hambatan kalau diukur. Jadi pengganti pius fungsinya. Iya, Pak. Ya. Karena dia resistor ya. Karena dia resistor, begitu. Tapi mempunyai sifat sebagai proteksi, ya, proteksi arus berlebih. Jadi ketika resistor itu dilewati arus yang berlebih, ya, maka dia harusnya memutuskan diri, begitu. Oke. Baik lagi ke atas. Fungsi yang kedua sebagai pembagi tegangan. Nah, ini yang dipolakan pembagi tegangan ini di gambar 3 di feeder, ya. Selanjutnya ada lokalisir area atau sensor current, ini sama, isolasi jalur sama yang tadi, yang proteksi arus berlebih, ya. Yang ada tulisan nolnya. Nah, kalau discharge ini fungsinya untuk menarik tegangan atau membuang tegangan. Nah, yang ini dipasangnya satu ke jalur, Satu ground ya. Disebutnya yang RA itu Pak. Yang RA, betul. Karena di feeder itu gabungan RA dan RB gitu. Kalau RB mengisi tegangan. Kalau RA itu menarik tegangan ke ground begitu. Oke. Ya. Baik, sekarang discharge itu dipasangnya biasanya di rangkaian discharge, ya, atau ketika laptop diberikan perintah shutdown, ya, maka fungsi resistor pull down itu akan berfungsi gitu untuk menarik tegangan, membuang tegangan PS ke ground sehingga laptop jadi mati gitu. Cuma akan didrive melalui sebuah transistor atau switching otomatis atau saklar otomatis. Gitu. Nah, itu fungsinya. Jadi pernah ada di YouTube yang share laptop mati total katanya, ya. Laptop mati total, penanganannya cukup dicopot baterai lalu ditekan tombol power dengan beberapa waktu, beberapa detik atau beberapa menit, lalu pasang lagi baterainya dan ditekan tombol power lalu dia mau menyala. Itu biasanya disebabkan karena ada salah satu resistor pull down yang putus sehingga tidak bisa menarik tegangan. Sehingga ya terjadi tegangan mengambang pada jalur yang tidak diperbolehkan ketika standby, begitu disebutnya jalur PS gitu. Jadi kalau saya analogikan, listrik itu di dalam motherboard itu seperti sawah. Tahu sawah? Iya. Sawah tuh rasanya bener sawah ya. Ya, Ladang ada sawah, yang buat nanam padi itu apa? Sawah. sawah. Iya. Ya. Ini saya ibaratkan nih, listrik itu sebagai di dalam motherboard, listrik itu kayak sawah seperti ini, kotak-kotak gitu, ya. Kotak-kotak. Blok-blok, Pak. Ya, di blok kan. Nanti saya gambarkan nih, seperti inilah kira-kira. Simpelnya seperti ini. Nah, gitu ya. Ini mungkin ada beberapa kotak sawah, ya. Ya. Ini. Nah, sumber daripada airnya itu dari sungai. Dari sini sungainya. Ini sungai panjang nih ceritanya. Ya. Sungai ini apa? Kalau diibaratkan baterai dan adaptor. Baterai atau adaptor, begitu. Adaptor. Masuklah ke sini, gitu loh. Ini ada rangkaian separator di sini. Masuklah di sini ke apa? Sawah A nih. Umpamanya sawah A. Sawah A itu dapatnya dari sumber, begitu. Ya, ini A. Yang ini B, gitu kan? Ya. Ini B. Ini C, gitu. C, D, E. Begitu. Berarti seperti ini. Nah, air mengalir, ya. Kalau listrik mengalir, yang mengalirnya apa? Ampernya gitu. Yang bergerak tuh ampere.
ya, arus gitu loh. Satuannya ampere. Nah, kalau ini diibaratkan air yang pertama akan mengisi sawah A. Entah itu sumbernya dari baterai atau adaptor begitu kan. Nah, sawah ini disebutnya blok standby atau tegangan wajib begitu. Tegangan always yang harus hadir sebelum ditekan tombol power. Di sini harus ada 3 dan 5 volt. 3, 5 volt dan 15 volt. Ini 19. ya. Begitu. Termasuk 19 volt. 19 volt justru pertama ya, 19 volt atau 12 volt. Di A gitu loh, ya. Ini yang harus hadir 3 volt, 5 volt, 15 volt, 19 volt. Urutannya mundur dari 19 volt dirubah jadi 3 dan 5 volt, lalu ada 15 volt. Begitu. Kalau dari adaptor 15 volt ini tegangan apa, Pak? 15 volt. 15 volt itu tegangan pemicu PS. Nanti akan saya jelaskan di rangkaian charge pump. Ya. Begitu. Kayak S5 on itu Pak ya? Betul. Bukan, S5 beda. on, betul. S5 on itu memicu sehingga 15 volt bisa 5 PS. PS begitu, dan memicu gate begitu. Ya. Oke. Ini biar Anda bisa kebayang gitu loh. Nanti 3 volt dan 5 volt standby itu ngalir ke B, ngalir ke C, ngalir ke D, ngalir ke E, begitu loh. Ya. Urutannya. Sampai ini prosesor dapat tegangan gitu, Vicor dan PGFX begitu. Ya. Itu ya, itu gambarannya. Jadi kalau misalkan Anda dapat kasus laptop mati total, ditekan tombol power, ampernya naik tapi stuck, misalkan naik sedikit 200 mA, nah itu biasanya stuck, macet. Berarti ada yang mampet atau ada tegangan kerja ya, tegangan perintah yang hilang. Gitu. Nah, tegangan perintah itu bersumbernya dari IC CO begitu, awal-awalnya. Yang akan di drive atau dikenalikan oleh short bridge ya, chip short bridge. Nanti itu saya jelaskan di pembahasan selanjutnya. Jadi simpelnya seperti itu, jadi nggak usah bingung ya. Kalau ada yang macet-macet nanti tinggal diurut aja. Oke, kita bahas dulu selanjutnya biar nggak loncat-loncat materinya. Itu hanya gambaran saja karena teman-teman yang ini kan udah mulai pada nyerpis nih. Jadi sehingga analoginya masuk gitu ya. Beda dengan yang ini. Iya. Kalau yang memang dari awal banget ya, belum pernah nyerpis segala macam, saya tidak akan menjelaskan seperti itu. Kalau belum materi komponen elektronika sudah dapat semua gitu. Ya. Ini semua harus dapat dulu. Oke, pull up. Artinya pola pemasangan pull up ini untuk mengisi tegangan ya. Mengisi tegangan kemana? Ke beban. IC ini sebagai beban listrik, begitu. Ya. IC ini sebagai beban listrik. Yang artinya pull up adalah R yang satu kaki ketemu jalur dan satu kaki lagi ketemu ban, begitu. Contohnya ada di rangkaian ini. Rangkaian on tombol power. Ini umpamanya IC CO-nya, ini ada resistor untuk mengisi tegangan ya. Dari standby ke sini ya. Satu ke IC, satu ke tombol power. Nah, ketika tombol power ditekan, maka IC CO ini dari bangun jadi dari tidurnya jadi bangun begitu. Artinya bangun ada aktif. Begitu loh. Maka dia IC CO mengirim S5 on. Kenapa? Karena dia dipicu oleh tombol power ini. Ketika ditekan tombol power, maka tegangan 3 poinnya akan turun sedikit. Maka akan memicu IC CO untuk mengeluarkan S5 on. Begitu. Kenapa saya jelaskan ini? Karena teman-teman sudah sering cerita tentang S5 on gitu. kalau itu belum kalau ya, seandainya itu kalau seandainya tegangan 3 volt itu hilang, itu apa bisa diambilkan dari blok manapun yang tegangannya sama, Pak? nggak bisa. Nggak bisa ya, Pak ya? Nggak Itu bisa. 3 volt perintah ya, Pak ya? Ya, itu tegangan kerja termasuk perintah. Halo? Sinyal hilang? Iya, Pak. Cek. Ada, Pak. Ada Suara saya masih ada. Iya, Pak. Ada. Tapi mouse saya gerak nih. Laptop Masih saya ada, 3 hari macet. bisa dimatiin.
Cek, suara saya masih terdengar? Masih, Pak? Ada. Pak, ada. Ada. Tapi kursor Ada. saya nggak bisa digerakkan ini. Pengaruh apa itu, Pak? Hang. Pengaruh lelah itu. Lelah ini. Panas. 3 hari nggak dimatiin. Panas laptopnya nih. Ini baru kali ini nih, Heng. Minta ganti pasta, Pak. Ganti merek, minta ganti merek. Suara tidak kedengaran. Oh, nggak Suaranya kedengaran, nggak Pak. kedengaran, Pak. Nggak kedengaran. Belum. Belum masuk. Belum ada, Pak, suaranya. IC audionya kena, Pak. Realtek kan? Realtek. Belum ada suara. Belum ada, Pak. Bang Butsa belum dapat itu. Kapasitor yang itu yang 20 volt. Yang kemarin tuh mau dinaikkan 1 level tuh, Mas. Iya. Soalnya kodenya dia besar dia. 20 volt. Seng itu kan, Seng Vicor itu kan yang mau. Iya. Iya. Sebelumnya 330. 337. Oh, 337 lah. Iya. Belum keluar, Pak.